Oke, rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf, Afid tidak bisa hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini dan juga nanti siang karena ada satu hal yang harus saya kerjakan. Tetapi semoga hal ini tidak membatasi proses pembelajaran kita dan juga ini saya harap juga menjadi semangat atau pemacu semangat buat teman-teman semua. Oke, sedikit kita eh, review ya apa yang sudah kita pelajari di minggu kedua atau tepatnya tatap muka pertama kita sudah belajar bagaimana menganalisis kegunaan database dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana implementasinya, bagaimana kita mewujudkan sebuah entitas ya. Dalam contoh saya di kelas, contohnya adalah ketika AI replikasi bagaimana orang berbicara kemudian mengkonversinya dalam bentuk mesin yang berbicara baik dalam bentuk humanoid atau bentuk yang lain, dan juga beberapa contoh saya itu semoga sudah bisa memberi gambaran ke teman-teman dan saya kira itu sangat bisa memberi gambaran ke teman-teman. Kemudian setelah itu kita perlu sebuah form atau bentuk yang dikenali oleh banyak orang, maka di pertemuan itu kita belajar membuat ERD dan teman-teman sudah mencoba dan mengumpulkan tugasnya ya. Nah, selanjutnya di pertemuan pekan berikutnya kita coba untuk mengkonversi ERD yang sudah ada ke dalam bentuk tabel ya. Dan teman-teman juga sudah belajar kemarin, teman-teman akhirnya belajar hal baru tentang entitas kuat, ada komposit atribut, ada multi value, ada derivative ya, ada entitas yang lemah ya, ada relasi satu ke satu ya, kemudian ada relasi one to many, kemudian ada juga atribut pada sebuah relasi. Nah, selanjutnya di bagian itu juga di pekan tersebut teman-teman juga punya tugas untuk menerjemahkan ERD ya sampai dengan menyelesaikan tas ya yang lumayan banyak. Nah, selanjutnya di pekan ini teman-teman punya tantangan baru. Tantangan ini yang pada pekan berikutnya akan kita presentasikan dan saya harap teman-teman bisa menghadirkan sebuah tugas yang bagus ya. Nah, untuk pertemuan pekan ini teman-teman challenge-nya adalah menyelesaikan dan membuat laporan, tetapi sekaligus juga mempersiapkan PPT-nya ya. Jadi PPT ini tidak harus dikumpulkan di e-learning hari ini, tapi teman-teman siapkan dan di pekan depan akan dipresentasikan ya untuk rancangan basis data konseptualnya. Nah, maka challenge untuk pekan ini adalah mahasiswa mampu merancang basis data dari suatu kasus yang digambarkan menggunakan ERD. Dan tidak hanya ERD, nanti teman-teman setelah jadi ERD, maka teman-teman diminta untuk membuat tabelnya. Nah, maka prosedur kerjanya yang pertama yaitu teman-teman diminta untuk membuat rancangan basis data dengan ERD dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Ini terkait pembelajaran yang insya Allah juga sudah pernah saya contohkan sedikit ya di kelas ya. Ini contoh ada pembelajaran di Politeknik Jember, dimulai dengan menentukan entitas, relasi, dan juga atribut masing-masing entitas. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan mengikuti beberapa mata kuliah ya, sehingga teman-teman perlu menentukan entitas yang terlibat, relasi, dan juga atribut dari masing-masing entitas. Nah, selama selama kuliah di program studi MIF, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen wali. Satu dosen wali dapat memiliki beberapa mahasiswa. Ingat, dari tadi clue-nya adalah ada hubungan ya. Apa? Kardinalitas. Silakan teman-teman terjemahkan apakah itu one to one atau many to one atau one to many. Nah, selanjutnya teman-teman setelah selesai melakukan identifikasi, teman-teman harus membuat ERD-nya. Ya, kemudian mengkonversi ERD-nya ke dalam bentuk tabel, ya. Nah, hasilnya adalah teman-teman diskusikan bagaimana bentuk dari ERD yang telah teman-teman buat dan bentuk tabelnya. Maka
ketika teman-teman sudah menyelesaikannya, teman-teman tinggal membuat laporan dan dikumpulkan ke dalam e-learning. Nah, selanjutnya apa Pak yang harus dikerjakan? Selanjutnya adalah teman-teman harus mempersiapkan presentasi, karena di pekan depan teman-teman akan melakukan presentasi secara kelompok. Nah, pertanyaan berikutnya, kelompoknya bagaimana Pak? Silahkan untuk kelompok teman-teman membentuk ya. Satu kelompok itu maksimal terdiri dari 5 orang dan minimal terdiri dari 4 orang ya. Nah, data terkait kelompok itu silahkan dapat direkap oleh ketua kelas misalnya, atau salah satu perwakilan, dan dapat diserahkan di pekan depan ya. Nah, harapan saya kelompoknya dapat dibuat dalam bentuk Excel ya, di mana di situ sudah ada identitas kelompok satu, terus kemudian anggotanya ada NIM-nya, kemudian ada namanya, untuk mempermudah melakukan penilaian ketika teman-teman presentasi. Adapun poin-poin yang akan dilihat adalah bagaimana kreativitas teman-teman mengartikan task yang ada di dalam pertemuan ini ke dalam bentuk ERD, dan nanti selanjutnya kreativitas teman-teman menerjemahkan ERD dalam bentuk tabel. Yang terakhir adalah bagaimana alasan ya atau reasoning dari teman-teman ketika menerjemahkan sebuah task ke dalam bentuk ERD maupun ke bentuk tabel database. Itu yang akan menjadi penilaian di pertemuan pekan depan ya. Baik teman-teman, semoga itu bisa memberi pencerahan ke teman-teman apa yang harus dikerjakan di pekan ini, dan sampai jumpa di pekan depan di pekan presentasi. Tetap semangat teman-teman. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.